Nggak habis thinking, Stranger Things Season 4 jadi series termahal di Netflix. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Nah, kita akan ngebahas Stranger Things Season 4. Gimana bro, Stranger Things Season 4? Karena yang gue denger ini adalah budgetnya 3,2 triliun 270 juta dolar Amerika. Kalau Iya. dirupiahin segitu. Iya mungkin. triliun kayaknya. Triliun harusnya. Soalnya iya, kalau KKN aja kan 12M kan. Kalau Stranger Things ya 3,2 triliun setahu gue. Jadi series termahal di Netflix. Jadi series yang ngalahin Game of Thrones season 8 yang cuma 1,2 triliun nih biaya produksinya. Gimana menurut lo? Kalau menurut gua season 4 sih bagus sih dari gua ya. Iya. Dan kelihatan gitu budget gedenya. Iya. Kalau iya. menurut gua sih sangat kelihatan dari CGI, dari cast pasti kan itu naik gaji mulu tuh aja tuh dari season 1. Dari cast, terus dari dari set, terus dari waktu juga kan. Iya, iya. Durasinya gila sampai 1 jam 40 menit. Iya, wajar sih ya. Budget segitu juga ya. Jadi kelihatan sih, maksudnya 3 triliun tuh, oh iya kelihatan hasilnya gila juga sih. Gua akuin kalau dari gue pribadi season 4 bagus. Gue suka gitu ya. As a movie, as a series itu gue suka banget. Tapi ya kalau dilihat dari secara keseluruhan nanti mungkin gue akan kasih opini gue. Kayak ibaratnya season 1 sampai season 3 paling kurang menurut gue season 4. Tapi bukan berarti jelek ya, bagus. Gitu nanti gue akan kasih tahu lah. Kalau gue sih 3 sih. Kenapa? Yang paling kurang menurut gue. Aduh, 3 gue suka banget anjir. Iya, gue juga malah terbalik anjir. Kenapa? Menurut gue paling gue suka di season 4 ini sih. Iya, gue juga salah satu yang bikin kayak feel gue nonton Stranger Things season 1 kembali gitu. Anjing seru juga nih series. Iya, gue season beda-beda nih seru nih. Iya. Ini seru nih ya. Ada apa? Ada alasannya tersendiri kan. Iya. Gue gak bilang jelek tapi bagus. Gue bilang season 4 bagus ya. Cuma paling kurang aja dari season sebelumnya, season 4. Oke. Ini series yang berapa episode ya? Nanti akan ada season 2-nya keluar kan? Ini berarti part 1 ya? Iya, part 1. Ini part 1 gitu. Dan dia tuh saking totalitasnya ya, buat bikin kostum villain utamanya aja butuh waktu 7 jam, 7,5 jam gitu. Dan cuma buat ngelepasinnya aja butuh 1 jam. Ini make up yang mana ya? Make up villain ini sih Vecna. Anjir dia. Iya, jadi katanya dia harus bangun tiap hari tuh jam 3 pagi buat mulai harinya gitu, Bim. Karena kan syuting dia harus datang duluan buat make up kan. Iya. Anjir. Buat make up doang produksi dia harus udah full kostum. Oke. Nah, itu kelihatan juga sih villainnya, upside down-nya. Iya. Itu kelihatan kayak kenapa budgetnya semakin gede gitu. Iya. Lebih banyak upside down-nya lebih luas series ya. Dan lebih banyak menghabiskan waktu di upside down juga kan karakter-karakter. Iya. Oke lah, kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya. Tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke. Gimana nih bro, background film Stranger Things season 4? Ya standarnya sih, director dan produsernya di paling atasnya tuh Duffer Brothers-nya yang bikin Stranger Things pastinya. Tapi di sini beberapa director ada yang namanya lumayan terkenal. Salah satunya Sean Levy. Oke. Pernah kita bahas sebelumnya. Iya. Free Guy. Sorry, gue mau nanya, dia tuh ini dari novel apa dia nulis sih? Nulis sendiri. Anjing, berarti bagus. Oke, bagus nih. Duffer Brothers. Dan ini sedikit info aja mungkin ya. Jadi seasonnya masih ada season selanjutnya bro. Season 5 kan? Iya. Hah? Katanya terakhir itu. Season 5 terakhir. Season 5 terakhir, serius gak sih? Dan setelah season 5 katanya itu stop. Selebihnya spin off katanya gitu. Katanya Duffer Brothers-nya sih. Shit man. Gila ya. Kan waktu dulu kayak berapa tahun yang lalu bilang season 4 terakhir kan. Tapi ternyata kemarin dikonfirmasi lagi masih ada season 5 dan sisanya bakal spin off gitu. Aduh. Spin off karakter-karakter lainnya ya pas mereka berpisah atau gimana. Kayak udah gede deh. Iya. Yang season 5 deh. Kayaknya Mind Flyer sama Vecna-nya gabung deh. Kalau enggak mungkin emang cerita itu udah selesai. Nanti ada cerita karakter baru lagi bisa jadi sih. Bisa jadi di kota Hawkins itu. Menarik. Oke, kalau gitu kita masuk aja langsung ke review non spoiler. Oke bro, langsung aja kali ya untuk story-nya dari gue dulu kali ya yang ngerasa mungkin kurang ya.
gitu. Karena menurut gue nih, kita bahas season 3. Season 3 tuh menurut gue endingnya tuh bikin gue nangis. Sedih banget gue. Hah? Karena si Billy-nya mati. Enggak, karena bacain suratnya si Hop itu. Oh. Gitu. Itu gue nangis karena itu apa dia bilang kan, khususnya yang pas buka 3 inci buat hati gue, itu tuh relate sama semua. Mungkin bagusnya itu ya. Dia suka ngasih apa sih namanya? Bukan Easter egg ya, satu scene yang yang kita kayak paling cuma buka pintu 2 inci, 2 inci, tapi di callback di akhir tuh gila anjir. Ya itunya sih emang sedih sih, maksudnya ngena gitu, cuma ya rasa sedihnya dihancurin pas di reveal ternyata nggak mati anjir. Semurah itu. Itu Kenapa itu? Kenapa? Apa? Yang bikin bagus. Bukan. Itu yang bikin jelek. Maksud gue karena ada season 4 ya cuma itu gue juga berperasaan kayak gitu, maksud gue anjing gue jadi malas nonton season 4 gara-gara itu. Tapi ternyata pas gue nonton ya mereka ternyata nge-treatnya bagus juga season 4, dan si Hopper seru ceritanya di season 4. Iya. Itu kagetnya gue, karena gue udah malas season 3 dia gak jadi mati. Itu gue setuju. Itu yang bikin gue, menurut gue adanya season 4 gue jadi malas nonton season 4 tuh karena Hoppernya gak mati. Iya, itu yang menghancurkan segalanya menurut gue sih. Iya, dan maksud gue, dan di season 4 nih, berarti tadi season 3 ya, sekarang season 4 kenapa yang ngebuat gue bilang ya biasa aja, karena gue ngerasa season 4 tuh ceritanya tuh baru banget gitu loh. Kayak seolah-olah siapa namanya, musuh utamanya Vecna ini tiba-tiba ada di season 4 gitu loh, muncul yang kita gak pernah tahu di season 1, 2, 3 tuh kayak gak ada teaser yang kayak bakal ada musuh yang di atasnya dia gitu. Ini di bawahnya sih jatuh. Ini kan dia dibilangnya ininya kan, apa kayak kalau ada pangkatnya itu nih di bawahnya Mind Flayer, kayak masih jatuhnya prajuritnya, tapi pangkatnya kapten gitulah pokoknya si itu bilang kan, si Dustinnya. Iya pokoknya intinya kalau di season 1 sampai 3 itu kan kayaknya musuhnya tuh masih ada teasernya tuh dari awal sampai 3 gitu. Yang keempat tuh kayak baru lagi gitu loh, di treat baru lagi. Dan di sini tuh gue ngerasa kalau di season 3 kan mereka berkumpul gitu, di sini terlalu banyak cerita gitu loh. Tapi bagus, gue gak bilang jelek ya. Kayak misalnya dia berusaha sendiri di Hawkins ya. Terus si Mike-nya berusaha di sini. Nah satunya lagi di siapa namanya, Eleven-nya di tempat balikinnya gitu. Jadi ada 3 tempat diceritain hal yang di satu inti. Gue yakin pasti di part 2 akan lebih bagus sih. Cuma di season 4 gue ngerasa semua hal baru yang bener-bener nggak tahu. Gue ngerasa kayak season 3 tuh kalau ditutup dengan Hope mati, terakhirnya ditutup tanpa harus ngebuka portal lagi tuh udah cukup aja gitu. Tapi kalau season 4 ini awalnya emang agak slow tuh. Gue ngerasa gitu, Fet. Cuma setiap episode anjing lama-lama makin seru, gila. Dan apa ya, makin menurut gue ini salah satu penulisan di series yang mantep sih. Iya. Gila. Maksudnya gue ngerasa mereka ini kan kepencar ya. Cuma ceritanya tuh kayak enak diikutin semuanya aja. Dan menariknya dari cabang itu semua mengerucut gitu di akhir. Semua jadi kayak koneksi kan? Iya, terkoneksi gitu ceritanya, kayak ini nyambung ke sini, nyambung ke sini. Iya. Semua itu sih. Gue juga setuju sih. Yang bikin seru di season 4 penulisannya menurut gue sih mantep banget anjir. Dari lu juga sama, Fet? Kalau gue juga gimana ya? Gue paling seru malah menurut gue season 4 ini sih. Dari segala season. Iya. Apalagi ada prison break-nya anjiris. Gue kan suka banget ya kalau ada prison break-nya gitu. Iya benar. Dan prison break-nya juga menegangkan ya, banyak twist-nya juga kan. Maksudnya nggak cuma ditaruh aja gitu kayak cuma side cerita sampingan kan gitu. Ini tapi maksudnya terkoneksi bener gitu, yang serunya gitu. Gue juga meremehkan soalnya, Fet. Pas udah apaan sih Hopper, anjing malas gue ngikutin ceritanya Hopper. Tapi ternyata seru juga. Gue akuin ya, untuk season 4 gue tuh ngerasa ini ya bagus. Tadi gue setuju juga bagus. Kayak gue nonton ini tuh sama sekali gak terasa. 7 episode tuh gue ngerasa cepet aja gitu. Gue maraton tuh gak ada bosan-bosannya gitu. Cuma ya mungkin itu sih, gue terlalu berekspektasi abis di season 3 Hope mati aja udah di situ. Tapi ditutupinya di season 4 sebenarnya ya cukup bagus. Maksudnya kayak ya udah akhirnya dia punya cerita masing-masing dengan di treatnya tuh bagus gitu. Cuma ya tadi gue berharap berakhir di season 3 aja udah gitu loh. Maksud gue di Hawkins aja, lu gak boleh kemana-mana. Harusnya season 3 dong kalau begitu. Bukan di season 4 Iya. Season 3 sih gue suka maksudnya sampai Hope mati aja udah deh gitu. Gak sampai hidup juga gitu anjir. sama gue. Udah gak sampai hidup gitu loh. Iya. Tapi oke sih season 4. Dan kalau ngomongin monster ini sih menurut gue agak sedikit berbeda. Kalau season 1, 2, 3 itu kan lebih ke monster ya. Ini lebih ke setan. Nah ini anjir gue juga
Kayak gue lebih cocok ke yang monsternya kayak gini dah, yang ada komunikasinya gitu. Oh masih kayak intelijen gitu ya, masih Iya. pintar gitu makhluknya. Heeh. Ya tapi ini lebih horor sih Lebih jatuhnya. horor banget Karena kan dia kayak apa ya? dirasukin. Iya kayak hantu jatuhnya, nggak kelihatan gitu kan Iya. di dunia nyata. Kalau yang 1, 2, 3 itu kan Demogorgon. Mm. Itu kan masukin monsternya ke dunia nyata, bisa dilawan gitu physically. Iya. Ini enggak, lo harus ke upside down gitu, dan nyerangnya mental kan ya, si Vecna ini. Mana Itu sih. anjir orang gue nonton episode 1 aja kan Anjing. dulu kan gak serem Iya. ya Bim ya. Hmm. Gue nonton malam tuh lampu gelap kayak padahal dari HP loh kayak. Tahu-tahu pas diangkat jadi mati kayak anjing nih kok jadi serem anjing. Jadi takut close dulu dah. Bukannya pas angkat jadi mati, pas ada ibu-ibu pas nengok, anjir mukanya serem banget anjir, gue sampai tutup muka anjir. Kampret dah. Gila. Tapi bagus sih, horornya dapet di sini sih. Iya, elemen horornya sangat kerasa sih, apalagi si Vecna-nya ini sih. Baru. Iya, bagus. Gue suka sama Vecna-nya. Gitu. Dan apalagi ya, mungkin kalau dari segi acting kali dia, mereka kan udah dewasa nih semuanya ya kan berarti. Iyalah, udah makin mantap sih. Udah makin mantap gitu. Kalau Millie Baby Bobby. Bobby ya. Jadi nama DJ-nya. Bobby Browns itu menurut gue dia yang paling oke sih gitu ya. Mungkin Iyalah. jam terbangnya juga udah makin ini sih ya. Iya, dia yang paling sering dapat job anjir Iya, di iya. Hollywood. Mungkin salah satu juga yang terlepas dari Millie itu ada 2 tuh yang gue suka, chemistry antara si Henderson sama siapa Steve. Ya, itu Masih sama, makin anjing. jadi ya. Makin Iya. jadi Di aja. season 3 udah mantap, di sini makin lucu Iya, anjir. bagus sih di treatnya bagus gitu loh. Nah, tapi kalau pengembangan karakternya nih gue pengen sedikit bahas sih dibanding season sebelumnya. Lebih ke porsinya sih sebenarnya sih. Kan karakternya sangat banyak ya. Menurut gue ada yang positif, ada yang negatif sejauh ini di part 1. Menurut gue yang positif itu siapa namanya, saya dising karakternya yang Max. adeknya, ya si Max itu makin banyak dapat porsi nih, makin digali, Iya. makin mantep tuh. Mhm. Kayak apa, koneksinya dia sama Billy yang sebenarnya kan gak deket-deket banget, tapi Iya. pas meninggal ternyata dia kehilangan gitu ya. Itu mantep tuh di explore di sini. Cuma ada satu karakter yang menurut gue masih kurang nih di sini. Gue tebak Will. Iya sih, Will. Anjir ya. Dia kayak apa ya? Dia kan kuncinya upside down. Iya. Iya. Kayak sering disebut di series ini. Iya. Kita butuh Will nih, untuk tahu ini kita butuh Will, cuma masih kurang dieksplor nih. Apa mungkin disimpan di part 2 gitu ya? Feeling gue di Simon part 2 lukisannya itu gue yakin akan menjadi sesuatu hal yang mencengangkan sih. Iya, Pak. Lukisan dia kan dia bilang kan si siapa namanya El tuh ngomong si Will itu ngelukis tapi dia nggak mau ngasih ke gue lukisannya itu kayak gimana. Dia kayak freak, makanya dia selalu bilang kan lukisannya itu selalu dibawa tuh sampai pas di ending aja, pas kabur dia masukin tas sih.